Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini dengan Pak WK di Spensabaya Channel. Kali ini Pak WK akan membahas ya. Sebelumnya Pak WK sudah menjelaskan tentang konsep dari cermin cekung. Kali ini Pak WK akan membahas bagaimana soal-soal dalam cermin cekung. Sebelum ke soal, Pak WK jelaskan dulu persamaan-persamaan atau besaran yang ada pada cermin cekung. Yang pertama, kita tahu bahwa fokus itu adalah setengah dari jari-jari kelengkungan. Jadi R itu jari-jari kelengkungan, F itu jarak fokus. Nah, persamaannya, hubungannya jarak fokus, jarak benda sama jarak bayangan, O itu objek, I itu image. Hubungannya ini seper ya, seper F sama dengan seper SO. Kemudian perbesaran SI per SO. Kenapa dikasih harga mutlak? Ada garis ini ya, harga mutlak itu karena negatif diabaikan. Karena nanti kalau kamu pakai hitungan ini bisa kamu temukan SI itu bernilai negatif. Tapi untuk perbesaran negatifnya diabaikan, dianggap mutlak positif. Ya, perbesaran SI per SO sama dengan HI per HO. H itu tinggi image, tinggi bayangan, tinggi objek ya, tinggi benda ya. Jadi semuanya itu dalam satuan senti kecuali M. M ini perbesaran, jadi satuannya kali. Kenapa? Nah, ini misalkan SI nya 20, kemudian SO nya 10, berarti perbesarannya 2 kali semula. Jadi diperbesar 2 kali semula. Selain persamaan ini ya, ada ciri-ciri khusus untuk cermin cekung, itu termasuk konvergen. Konvergen itu mengumpulkan sinar. Kalau mengumpulkan sinar atau konvergen, maka jarak fokusnya selalu bernilai positif. Jadi fokusnya ini ya selalu bernilai positif. Jadi kalau kamu hitungan seperti ini tidak boleh ketemu negatif, harus positif. Ya, misalkan yang diketahui SO sama SI, maka F-nya ini harus positif. Kemudian ciri-ciri berikutnya dikatakan nyata terbalik untuk sifatnya ya. Nyata terbalik itu apabila lebih dari titik fokus. Maya tegak kurang dari titik fokus. Kemudian perbesaran, kalau kurang dari 1 diperkecil. Diperkecil itu maksudnya jarak benda lebih besar daripada jarak bayangan. Kemudian M perbesaran sama dengan 1, itu artinya sama besar, maka SI sama dengan SO. Nah, itu sama besar. Kemudian M-nya lebih dari 1, lebih dari 1 itu 2, 3, 4. Kalau kurang dari 1, 0,1, 0,2 ya, atau setengah, seperempat, itu kurang dari 1. Nah, kalau lebih dari 1 diperbesar. Kenapa? Karena S objeknya kurang dari S image. Kemudian kalau kamu menghitung pakai persamaan seper F ini ya, ditemukan SI-nya bernilai positif. Nah, misalkan ini nanti dihitungan SI-nya ketemu positif, maka sifatnya pasti nyata terbalik. Nyata pasangannya pasti terbalik. Kalau SI-nya negatif, baru maya. Maya pasangannya tegak ya. Oke, lanjut sekarang ke contoh soalnya. Penerapannya bagaimana? Ya, di sini sebuah benda dengan ketinggian 2 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Ya, nah, dari kalimat ini kita buat yang diketahui apa saja. Yang pertama adalah H objek 2 cm. Kemudian fokusnya karena cekung positif 6. Kalau ada fokus langsung saja kamu kasih keterangan ya, berarti jari-jarinya 2 kali fokus 12 cm. Kemudian S objeknya ini 10 cm di depan cermin ya, positif tentunya kalau di depan. Nah, di sini kalau kamu sudah tahu F sama R-nya, kamu bisa mengetahui bahwa S objek ini lebih dari fokus. Kemudian
di antara F sama R atau titik fokus dan titik pusat kelengkungan. Jadi S objeknya antara. Sebenarnya dari sini kamu sudah tahu sifat bayangannya. Ya. Oke, saya lanjut. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang pertama adalah jarak bayangan, kemudian tinggi bayangan, perbesaran, sama sifat-sifatnya lah. Cukup hanya informasi ini sebenarnya sifatnya sudah tahu. Ya, masih ingat pembentukan bayangan kalau sifatnya S objeknya antara F dan M. Nah, kalau ciri-cirinya tadi, kalau lebih dari fokus, pasti nyata terbalik. Ya, lebih dari fokus nyata terbalik. Nah, kita hitung aja secara pakai persamaan ya. Gunakan persamaan ini ya. Kemudian kita masukkan angkanya, fokusnya 6, S objeknya 10. Maka SI-nya ya, SO-nya yang 1/10 kita buang ke ruas sebelah jadi negatif. Kemudian disamakan penyebut 30. Ya, 5 sama 3, 5 kurangi 3 berarti 2. Nah, berarti 1/SI nya 2/30, otomatis SI nya adalah 15. Positif ya. Positif itu berarti nyata terbalik. Nah, jadi sinkron dengan definisi ini. Kalau lebih dari fokus, pasti nyata terbalik. Nah, diperkuat lagi dengan kalimatnya di sini angkanya ketemu positif. Ya, maka diperkuat nyata terbalik. Kemudian kalau SI-nya 15, SO-nya 10, maka kita punya ciri-ciri lagi bahwa SI lebih besar SO. Sehingga kesimpulannya pasti diperbesar karena jarak bayangannya lebih besar. Ya, sifatnya sudah diketahui ini nyata terbalik diperbesar. Nah, untuk meyakinkan lagi kita bisa menghitung di perbesaran ya M. Ya, kita hitung perbesarannya. Oke, persamaan perbesaran ini ya. SI per SO, SI-nya 15, SO-nya 10. Jadi perbesarannya 1,5, lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 otomatis sifatnya diperbesar. Jadi sinkron dengan tadi, SI lebih besar daripada SO. M-nya lebih dari 1. Berbesar, ya. Kemudian mencari HI match-nya, tinggi bayangan, gunakan persamaan ini. Perbesarannya sudah diketahui 1,5 ya 1,5. HI-nya tidak tahu, HO-nya 2 cm. Wah, sudah kelihatan ini. Bahwa HI tinggal 2 kali 1,5 yaitu 3 cm. Nah, lihat kan dari 2 cm menjadi 3 cm. Itu berarti semakin tinggi. Kalau semakin tinggi berarti itu diperbesar. Diperkuat lagi istilahnya ya. Jadi bayangan lebih tinggi dari semula, jadi diperbesar. Sekarang sifatnya kita simpulkan satu-satu. Tadi sudah ada ya, SO lebih dari fokus, pasti nyata terbalik. Kemudian antara diperkuat lagi antara F dan M. Kalau antara F dan M pasti terbentuknya nanti lebih dari jari-jari kelengkungan atau lebih dari M. Ya, jari-jarinya kan tadi 12. Ya, pasti lebih dari 12. Nah, ini lebih dari 12, ketemunya kan 15. Nyata terbalik. Ya, SI lebih besar daripada SO, diperbesar. Ya, M-nya lebih dari 1, diperbesar juga. Akhirnya kesimpulannya ini, nyata terbalik diperbesar. Nah, untuk meyakinkan pakai gambar boleh. Ya, tadi fokusnya 6. M-nya 12 ya. Ini jari-jari kelengkungan 12. Ini 10. Posisi bendanya 10 kan antara F dan M. Nah, terbentuknya 15 cm. 15 cm itu lebih dari M. M-nya kan tadi 12. Nah, ini 15 cm terbentuk. Sesuai dari gambar sudah kelihatan. Ini terbalik nyata ya, terbentuk di depan cermin itu nyata. Nyata terbalik diperbesar. Oke, sekarang contoh soal yang kedua.
Diketahui sebuah benda tingginya 6 cm. Kemudian di depan cermin jari-jari kelengkungannya 14. Jarak bendanya itu ada 14 ya. Maka tinggi bayangannya berapa? Kita tulis yang diketahui dulu. H objek 6 cm. Jari-jari kelengkungan 14. Otomatis langsung kamu hitung. Berarti fokusnya setengah dari jari-jari, yaitu 7. Kasih tanda positif karena dia cermin cekung. Nah, SO-nya 14. 14 itu lebih dari fokus. Lebih dari fokus. Berarti lebih dari 7. Nah, lebih dari 7 kan berarti nyata terbalik. Sudah jelas. Nah, SO ternyata tepat di M. Tepat di M itu ya tepat di jari-jarinya 14 cm ini. Dari sini udah kelihatan kalau SO tepat di jari-jari kelengkungan, sifatnya sudah terlihat sama besar. Oke, yang ditanyakan adalah tinggi bayangan, yaitu HI. Penyelesaian cara pertama menggunakan sifat ini ya. SO-nya tepat di M. Kalau tepat di M itu pasti nyata terbalik. Nyata terbalik itu kan dari definisi. Lebih dari F. Lebih dari F itu nyata terbalik. Tepat di M otomatis jarak bayangan ya sama dengan jarak benda. Atau tepat di R ini kan berarti 14 cm. Ada istilah sama besar. Sama besar itu artinya tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Kalau tinggi bendanya 6 ya tinggi bayangannya 6. Nah, ini menggunakan konsep. Kalau kamu nggak paham konsep, kamu gunakan hitungan ya pakai 1/f ini. Kamu cari SI-nya. Ya, samakan penyebut 14. Ternyata SI-nya ketemu plus 14. Nah, terbukti kan bahwa SI sama dengan SO. Ya. Kalau SI sama dengan SO ya otomatis perbesarannya 1. Ya, kalau perbesaran 1, maka untuk menghitung tinggi bayangan sama tinggi benda ya HI per HU. Ya, ini. Ya otomatis HI-nya ya 6 cm. Jadi ini jawabannya B. Satu lagi soal tingkatannya lebih tinggi, soal UN. Oke, ini ya. Kita lihat sebuah benda di depan cermin cekung. Jadi di sini kita dari gambar kondisi 1 itu yang gambar ini kita selesaikan dulu. Ini benda 30 cm. Ini bayangannya terbalik. Ya, lebih besar, nyata terbalik diperbesar. Ya, 60 cm. Ini image-nya. Nah, kita tahu kalau ini cermin cekung maka fokusnya harus ketemu positif. Ya. Jadi fokusnya harus ketemu positif. Kita hitung dulu ya fokusnya. Nah, kita masukkan angkanya. Ya, ini karena bayangannya nyata, maka ini ada tanda positif ya. Kalau bayangannya maya, kamu kasih negatif. Samakan penyebut sehingga bisa diperoleh fokusnya 60 bagi 3. Ya, yaitu 20 plus 20 cm. Nah, ini kondisi 1. Kemudian kondisi kedua, benda digeser. Kondisi 2 digeser 10 cm. Berarti yang awalnya 30 digeser 10 jadi 40. Menjauh ya, digesernya menjauh. Maka bayangan barunya bagaimana? Nah, ya, fokusnya tetap karena menggunakan cermin cekung yang sama. Nah, ini ada kalau mencari sifat bayangan ya ada dua cara. Cara pertama ya, kita ketahui SO-nya adalah 40. Fokusnya 20, maka jari-jarinya 40. Nah, sehingga benda itu pasti terletak tepat di R. Sama kayak contoh soal yang sebelumnya ya.
R-nya kan 40. Objeknya 40 ya, berarti tepat di M. Nah, sifatnya nyata. Terbalik sama besar. Kebetulan sama dengan sebelumnya. Oke, cara kedua ya otomatis dihitung. Ya, cari S image-nya. Ya, samakan penyebut. Nah, berarti 40 ya. Plus 40. Di sini otomatis SI sama dengan SO. Ya. Kalau plus berarti nyata terbalik. Kemudian kalau SI sama dengan SO, maka perbesarannya 1. Kalau 1 itu berarti sama besar. Ya, berarti jawabannya C, nyata terbalik sama besar. Oke, cukup sekian penjelasan Pak WK tentang pembahasan soal-soal cermin cekung. Semoga bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.